Selamat pagi pemirsa semua untuk di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi dunia. Dan selamat pagi untuk semua pemirsa yang sudah nungguin kita untuk di pagi hari ini. Betul. Hari Jumat. Long weekend. Yes, ini hampir dan kayaknya semua orang nungguin hari ini karena besok masuk weekend untuk merayakan hari kerjaan kemarin dirayakan di Sabtu dan Minggu. Oke ya, jadi kalau misalnya untuk aku pribadi sendiri sih ya, weekend itu mulainya dari hari ini nih, hari Harusnya. Jumat gitu kan ya, kan Yes. biasanya pulangnya cepet gitu kan, jadi punya banyak waktu gitu ya untuk nyambung ke Sabtu dan Minggunya tuh. Baik pemirsa, untuk di pagi hari ini seperti biasa dan ya mungkin aktivitasnya masih sama kayak kemarin dari Senin sampai hari ini hari Jumat yang masih menikmati pagi hari dengan mungkin lagi sarapan bersama dengan keluarga sembari menonton acara kita untuk di Selamat Pagi Sultra hari ini akan banyak sekali informasi-informasi menarik untuk Anda. Oke, dan pastinya diingatkan juga nih untuk pemirsa semuanya jangan lupa untuk selalu menonton kita berdua ya, dan acara-acara program lainnya di Make.tv. Pastinya bisa langsung streaming aja di Make.tv, terus juga bisa langsung cek di YouTube channel kita di Media Kendari. Baik pemirsa, hari ini untuk di hari Jumat, karena hari ini adalah biasa orang bilang katanya kalau hari Jumat adalah hari yang penuh dengan mubarak gitu Oh ya. ya, berkah gitu ya. Berkah Berkah, gitu. oke. Jadi kita bahas yang berkah-berkah. Ada apa tuh yang berkah-berkah ya? Berhubung karena ini udah masuk bulan Zulhijjah, ya betul. kan? Seperti yang kita kenal bahwa bulan Zulhijjah itu adalah memasuki untuk Idul Adha. Untuk itu pemirsa semuanya, kita akan membahas hari ini untuk persiapan menuju di Idul Adha nanti seperti apa spesialnya dengan melalui new normal di pandemik ini. Betul sekali ya. Nah, soalnya kemarin kan di Idul Fitri itu ada beberapa tempat juga yang tidak bisa menjalankan sholat Id ya Imo ya. Betul. Dan apakah di Idul Adha ini tuh akan seperti itu? Kita akan berbicara nanti ya. Oke, baik pemirsa, untuk di pagi hari ini tentunya ini untuk kebaikan kita bersama tentunya. Dan untuk semuanya ingat ya, seperti yang sebelumnya kita bilang bahwa untuk Anda mungkin yang merasa sadar diri sebagai masuk di kategori zona merah, harap beribadah di rumah aja. Biar tidak mengganggu aktivitas ibadah di tempat ibadah yang sudah diizinkan ya, karena ini dari pemerintah Kota Kendari sendiri, dari Bapak Wali Kota Bapak Zulkarnain menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga untuk daerah yang dinyatakan zona hijau itu bisa melaksanakan, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan aturannya. Oke, jadi sudah jelas ya di mana batasan-batasannya, kapan kita bisa sholat Id di ruang terbuka ya, kumpul bersama-sama, atau mungkin tidak menjalankan sholat Id Idul Adha kali ini, tergantung zonanya tuh masuk merah atau zona hijau seperti itu. Oke, ini tidak lain dan tidak bukan tentunya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pemirsa. Karena ini adalah harapan kita bersama-sama ya. Ini sudah banyak sekali orang menyuarakan soal pencarian solusi gimana caranya biar cepat pandemik selesai, karena kita lagi di masa new normal ini, tapi harapannya kita semua tentunya pengen normal ya kan. Betul. Jadi kalau kita nggak sadar diri, kalau kita nggak menjadi bagian dari pemutus rantai penyebaran dari COVID-19 ini, siapa lagi coba? Betul sekali ya. Nah, ini berdasarkan peraturan Presiden nomor 82 2020 per tanggal 22 Juli 2020 tentang pembentukan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang berdasarkan kebijakan. Nah, ini tuh terdiri dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Nah, pemirsa, selain itu juga Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 revisi yang kelima, ya kan? Tanggal 13 Juli 2020 yang lalu, dan telah disosialisasikan ke seluruh dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten kota termasuk kecamatan dan kelurahan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kepada gugus tugas kabupaten kota diharapkan dapat segera menyesuaikan sesuai pedoman dan revisi terbaru. Oke, jadi itu ya sekilas dulu mungkin ya untuk Idul Adha kita. Ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pastinya ya. Karena sesuatu hal perayaan itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Ih, banget dong. Apalagi umat muslim Betul. yang lagi menunggu menyambut Idul Adha nantinya. Betul. Baik pemirsa semuanya, sambil menikmati untuk acara kita di pagi hari ini di Selamat Pagi Sultra dan menikmati sarapan pagi Anda, menikmati aktivitas Anda,
Kita jeda sebentar dulu karena akan ada berita menarik spesial untuk Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Sultra. Bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19? Berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang, agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik, serta makanan akan memberikan tenaga. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hal ini juga sangat penting selain menjaga tetap sehat, kekebalan tubuh pun akan meningkat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri, kuman, virus, dan jamur di sekitar lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap hari. Yang kelima, tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak. Karena sering memegang benda-benda di sekitar, untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri, sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya. Dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna, serta pastikan makanannya matang dengan merata. Dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Yang kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti dan diberikan obat. Yang ke-10, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Masih di Selamat Pagi Sultra tentunya, dan masih ada kita berdua, Imo dan Jihan, Pasti yang dong. setia sekali dan juga semangat sekali pagi hari ini karena mungkin pengaruhnya besok weekend. Betul sekali ya, dan pastinya yang menambah semangat juga untuk di hari ini adalah wardrobe kita lumayan unik ya Imo ya. Terima kasih wardrobe-nya karena telah menyatukan kita berdua Sama ya, garis-garis, abu-abu, agak biru ya. Ini mungkin juga karena salah satu pengaruhnya kita terlalu semangat menyambut masuknya bulan Agustus. Betul. Bulan perjuangan. Betul sekali. Ya kan? Ya, Jadi kita betul. sama, ibaratnya kayak Bhinneka Tunggal Ika. Betul ya. Tapi kita nggak beda-beda banget sih kalau yang ini ya.
coraknya doang sih sebenarnya. Iya, betul. Kita mau koreksiin atau membacakan berita sih sebenarnya? Berita dong, berita ya. Kalau misalnya wardrobe di Instagram kita masing-masing aja ya. Baiklah kalau gitu, tapi pemirsa semuanya kita yakin sekali juga kalau di pagi hari ini mungkin Anda tidak kalah semangat dengan kita berdua yang berada di studio sekarang ini. Dan karena kebetulan hari ini adalah hari Jumat, biasanya banyak yang digunakan juga masyarakat kita atau mungkin teman-teman semuanya yang menggunakan sebagai hari Jumat bersih. Oke. Bersih-bersih. Betul. Ya kan? Biasa di kantoran kayak gitu juga ya. Di rumah juga biasanya kalau di kompleks saya, kalau Jumat bersih adalah gotong royong sama-sama bahu-membahu membersihkan tempat-tempat yang kemungkinannya dicurigai akan menjadi sebab banjir. Oh, oke. Jadi bareng-bareng ya, biasanya bapak-bapak yang kerja, terus habis itu ibu-ibunya biasanya sumbangan-sumbangan gitu kan, kue-kuean. Saya gitu. dapat bagian Nyumbang kue? Bukan. Buat konten. Oh, buat konten Iya. aja ya. Kamu nggak bagian ngebantu apa gitu? bukan. Karena kan segala sesuatunya sekarang harus diviralkan. Iya, betul. Dan itu bisa menjadi satu konten yang bisa menginspirasi orang mungkin yang menontonnya. Betul. Atau bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang yang menyaksikannya. Betul ya, jadi saat ini kan memang konten tuh bejibun banget ya, banyak Betul. sekali konten-kontennya. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita ingin melakukan atau kita membuat suatu konten, itu bisa atau yang bisa memberikan inspirasi pada halayak ramai. Gitu. Iya, buatlah orang yang menonton konten Anda terlena dengan Benar. sesuatu hal yang bermanfaat atau yang positif. Kita selalu bermotivasi untuk menyebarkan hal-hal yang positif, biar dampaknya juga positif hasilnya. Itu dia. Asal jangan terkena COVID positif. Oh jangan, kalau yang itu Itu nggak boleh. Jangan, yang mendingan kita negatif aja kalau yang itu ya. Kita negatif dan menjadi orang yang memutus dari tali rantai penyebaran virus itu. Betul sekali ya. Oke, dan pastinya juga nih untuk pemirsa di rumah diingatkan ya, yang ingin keluar rumah lagi-lagi kita ingatkan untuk selalu memakai maskernya dan juga melakukan yang namanya physical distancing. Baik pemirsa semuanya, untuk di pagi hari ini sambil nonton acara ini dan juga kita memberikan inspirasi juga tentunya. Untuk di Selamat Pagi Sultra kita berikan untuk berita pertama. Ada apa tuh, Imo? Jadi berita pertama kita, tidak terlena dengan kondisi kategori wilayah yang aman terkait kasus pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur ini tetap memperketat penerapan protokol kesehatan dan pelayanan publik sesuai standar pandemi COVID-19. Seperti apa berita selengkapnya kita saksikan bersama. Di tengah pandemi COVID-19, banyak wilayah khususnya di Sulawesi Tenggara yang cukup merasakan dampak yang cukup memprihatinkan. Namun, di kondisi keterpurukan inilah, dibutuhkan kreativitas pimpinan daerah dan jajaran agar roda pembangunan tetap berjalan meski dengan kondisi yang sedikit berbeda dengan masa aktivitas normal. Kabupaten Kolaka Timur misalnya, hingga saat ini sesuai data gugus tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu wilayah yang cukup aman. Pemda dan masyarakat terus bersinergi sehingga sosialisasi dan kampanye terkait pandemi COVID-19 cukup gencar dilakukan sehingga Kolaka Timur hingga saat ini termasuk wilayah yang cukup aman terkait kasus pandemi COVID-19. Cukup, Pak. Sudah cukup? Iya, boleh? Iya, boleh, Pak. Pemerintah daerah dalam hal Pak Bupati di setiap saat melakukan kunjungan itu selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa ingat bahwa hari ini kita berada di suasana pandemi, ada hal-hal yang mesti kita harus patuhi dan ikuti, dan itu terus digaungkan. Di samping itu kan kita memang sejak awal mulainya ada COVID, Kolaka Timur ini kan gencar sekali sosialisasi, baik itu melalui poster-poster, pemasangan poster, maupun di media-media digital kita selalu sampaikan himbauan untuk kita patuhi protokol kesehatan. Dan saya pikir karena himbauan-himbauan itu mungkin masyarakat sadar. Lalu kami kan memang posisi Kolaka Timur secara geografis ada di daerah tengah dataran Sulawesi Tenggara, sehingga memang mungkin masyarakat sadari untuk kurang bepergian keluar untuk keperluan tertentu yang tidak terlalu penting, sehingga memang hal ini bisa memperkecil dampak dari penyebaran COVID-19 itu sendiri di Kolaka Timur. Dan alhamdulillah hari ini sudah zero. Meski demikian, Pemkab dan masyarakat Koltim tidak terlena dengan status tersebut.
karena mereka paham musibah bisa datang kapanpun sehingga sikap dan penerapan pencegahan dengan mengedepankan protokol kesehatan cukup ketat diberlakukan di wilayah ini. Akan dalam rangka untuk mengisolasi daripada kuman virus corona ini, karena salah satu penyebarannya adalah sering bertemu, berdekatan, berjabat tangan, bersentuhan, tadi itu potensi. Lebih efektif adalah mereka kita rumahkan untuk tidak sekolah dan tidak boleh keluar dari rumah. Hari ini kita sudah zero semua, baik itu yang terkonfirmasi positif sudah zero, ODP sudah zero, OTG sudah zero, dan PDP juga sudah zero. Jadi secara keseluruhan sudah zero. Walaupun sebenarnya dari kriteria itu tidak bersamaan zeronya. Kalau yang terkonfirmasi positif itu kurang lebih sejak tanggal 8 Juli sudah zero. Kalau ODP dan OTG itu kurang lebih sekitar minggu lalu, ya kurang lebih sekitar tanggal 13-15an itu baru zero. Hingga rilis gugus tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara, pertanggal 22 Juli 2020 tercatat Kolaka Timur pada posisi zero kasus untuk semua kategori pasien COVID-19, dan hingga saat ini pula Bupati bersama jajaran tetap konsisten memperketat penerapan standar protokol kesehatan di sekitar lingkungan masyarakat, khususnya ruang-ruang publik. Tim Liputan, Mikdot TV melaporkan. Baik pemirsa, berita selanjutnya, Amril Sabara kini didaulat menjadi Ketua Benelli Owner Indonesia Sulawesi Tenggara usai ditetapkan pada Minggu 19 Juli 2020. Untuk berita selengkapnya, mari kita saksikan. Benelli Owner Indonesia merupakan salah satu komunitas yang bergerak pada bidang otomotif khususnya kendaraan roda 2 dan sosial. Rencananya dalam waktu dekat segera membentuk pengurusan Benelli Owner Indonesia Sulawesi Tenggara, sehingga kegiatan sosial dapat dilaksanakan. Saya sudah terpilih menjadi Ketua Benelli Owners Indonesia Sulawesi Tenggara, dan kita bentuk pengurus dan terutama kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan, seperti kita lihat ada korban bencana alam, saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Tenggara ini, ya kita akan buat donasi untuk khususnya anggota Benelli Owners Indonesia Sulawesi Tenggara untuk disalurkan kepada korban bencana alam. Pada dasarnya sih kita lebih ke kegiatan sosial, ya, dan kegiatan-kegiatan positif di klub Benelli Owners Indonesia Sulawesi Tenggara. Ya, bakti sosial itu kita yang tadi saya sebutkan, saluran untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana alam banjir, dan kita mungkin kegiatan-kegiatan kita seperti donor darah yang bekerja sama dengan instansi pemerintah di Sulawesi Tenggara ini. Benelli Owner Indonesia Sulawesi Tenggara saat ini telah memiliki anggota 200 orang. Bagi masyarakat yang ingin bergabung harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya memiliki kendaraan Benelli. Ya, kalau gabung di klub Benelli ini memang harus punya unit motor. Jadi kita harapkan pada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, mari sama-sama bergabung ke klub Benelli Owners Indonesia Sulawesi Tenggara. Ya, kalau harapan kami atau saya sebagai ketua, kita selalu solid dan moto kita adalah satukan perbedaan demi persatuan. Dari Kendari, Taswin Tahang, Mikdot TV melaporkan.
Kembali lagi di Selamat Pagi Sultra. Hari ini masih bersama kita berdua, ada Jihan, ada Imo juga tentunya, dan selamat pagi dunia buat pemirsa mungkin orang Indonesia yang berada di luar negeri yang sedang menyaksikan acara kita di Selamat Pagi Sultra. Karena kemarin ada teman dari Korea. Oh gitu iya, betul. Nonton. Terus Betul. juga pokoknya siapapun orang Indonesia ataupun bukan orang Indonesia ini tidak terbatas, silakan dinonton ya kan, Betul, karena betul. untuk mengupdate informasi Anda semua sambil menemani kita berdua juga. Betul sekali ya. Jadi sebenarnya kita saling menemani dong ya kalau begitu ya. Harusnya kayak gitu. Betul, Jadi betul. kita saling menemani, nggak ada yang sedih, sama-sama senang semuanya. Apalagi masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang dibutuhkan untuk saling menguatkan. Wah, betul sekali. Dan ngomong-ngomong tentang senang-senang gitu kan ya, merayakan. Ini kita udah mau masuk di Idul Adha, Imo ya. Beberapa di daerah kita di Indonesia memang punya kebiasaan tersendiri untuk merayakan dari Idul Adha itu sendiri. Yang kita katakan Idul Adha bagian dari atau sebutan lain dari Idul Kurban. Betul. Ya kan, di mana ini diwajibkan untuk umat Muslim yang punya Yang mampu gitu kan ya. Oke. untuk bisa berkurban juga. Dan ini sesuatu hal yang menggembirakan karena untuk daging kurbannya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memang membutuhkan. Betul. Atau yang Memang kalau misalnya bagi-bagi kayak gitu tuh biasanya tetangga-tetangga semuanya dapat gitu loh ya. sosialnya juga dapat gitu. Jadi ibaratnya kayak kita tuh menyambung tali silaturahminya enak kalau misalnya ada makanan gitu. Kan Enak. biasa kalau kita ngumpul-ngumpul, ayo ngumpul gitu. Kalau ada makan-makanannya lebih seru gitu kan. Kalau misalnya nggak ada makanan ya udah lewat email aja gitu, nggak usah. Dan juga biasanya kalau Idul Adha itu atau perayaan hari besar seperti ini, itu memang yang paling ditunggu-tunggu adalah merayakan dengan makan bersama. Itu dia. Ya kan, banyak sekali yang kita tunggu-tunggu beberapa makanan-makanan khas. Kalau di rumah kamu sendiri? Aku Makanan yang khasnya. wajib hadir Aha. di setiap perayaan seperti Idul Fitri atau Idul Adha sendiri ada nggak? Kalau di rumah aku kan biasa kan kita lebih kayak ke barat ya. Genjer. Genjer tapi enak sih. Genjer ya. Lebih ke ikan sih, ikan sama ya paling ayam sama daging Opor gitu ya. gitu-gitu. Oke pemirsa, sebelum kita masuk untuk menikmati atau menyantap opor ayam atau mungkin opor daging yang lain ya kan untuk di Idul Adha. Betul. Kita ngomongin lagi soal Idul Adha dan juga penerapan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan langsung dari Kementerian Kesehatan. Oke, dan tadi kita Imo kamu udah sempat menyinggung ya. Pedoman pencegahan. Betul sekali, itu Kemenkes juga telah mengeluarkan pedoman pencegahan ya di tanggal 13 Juli kemarin. Terus juga terdapat perubahan lokasi dari resiko sedang ke rendah yaitu di Kolaka Utara. Tuh, yang Oke. tadinya sedang sekarang makin menurun lagi. Nah, harusnya seperti itu. Jadi ada semangat baru Betul. untuk orang-orang mungkin bisa punya harapan melanjutkan aktivitasnya karena sesungguhnya kan salah satu fungsi dari new normal ini adalah membuat kita biar produktif. Betul, Ya betul, kan? betul. Jadi tapi kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, gimana caranya mau produktif kalau kita masih was-was? Nah itu dia, jadinya kita ibaratnya kayak ya udah di rumah terus aja, takutan terus aja ya. bener. Padahal dengan mengikuti protokol kesehatan kita tuh bisa keluar rumah. Yang penting kita ingat jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Oke, namun pemirsa selain Kolaka Utara ini juga ada beberapa lokasi resiko rendah yang tidak ada kasus. Yaitu ada di Konawe Kepulauan. Oke. Ya, ini tidak ada kasus sejak awal. Wow, bagus ya. Congratulations, dan juga 0 sejak awal yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Timur, dan juga Kabupaten Buton Utara. Oke, wow ya. Dan selain itu terdapat penambahan 15 kasus positif terdiri dari... Kita tahan dulu, ya kan? Oh, oke. Kita tahan dulu untuk mana aja yang masuk di kota-kota mana aja atau daerah-daerah mana aja yang masuk. Untuk yang masuk penambahan 15 kasus positif dari COVID-19 ini. Dan untuk informasi lebih lengkapnya soal Idul Adha betul. ya, yang ini udah semangat tentunya. Kita tentunya jeda iklan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Sultra. Halo Sobat, upaya mengatasi COVID-19 dilakukan dengan memutus rantai penularan, yaitu dengan menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk diobati dan diisolasi. Orang-orang yang berasal atau pernah berpergian dari daerah epicenter COVID-19 untuk sadar diri, meskipun tidak ada gejala atau keluhan, dengan melakukan isolasi diri selama 14 hari, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Semua orang berpotensi membawa virus corona penyebab COVID-19.
meskipun tanpa gejala atau keluhan apapun. Karena itu, menggunakan masker dan menjaga jarak merupakan salah satu cara penting untuk mencegah penularan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu dengan tetap tinggal di rumah, karena kita tidak tahu siapa saja yang menjadi pembawa virus, dan pada intinya, jaga jarak serta hindari kontak badan dengan orang lain, apalagi yang tidak diketahui riwayat kesehatannya. Yang utama juga, tetap jalankan protokol kesehatan baik di rumah maupun di ruang publik. Sultra cerdas untuk bangsa. Halo Sobat, anjuran untuk stay at home awalnya pasti terkesan asik. Namun, karena tidak semua terbiasa, nggak jarang sesekali muncul rasa jenuh. Sebelum benar-benar merasa bosan dan akhirnya cuma rebahan nggak produktif, ada beberapa aktivitas nih yang bisa dilakukan. Semuanya bisa dikerjakan dari rumah dan tentunya semua bermanfaat. 1. Yoga workout. Olahraga satu ini nggak hanya bantu atur pernafasan dan melatih tubuh agar makin resilience, tapi juga dipercaya untuk membuat kita lebih calm down. 2. Baca buku yang udah tertunda. Selama di rumah kali ini, pilih beberapa judul yang emang paling menarik, supaya kamu jadi semangat untuk mulai membaca. 3. Atur plan dengan menulis jurnal. Coba ambil waktu selama di rumah untuk memikirkan ulang goals ke depan, dan cek resolusi awal tahun yang baru dibuat. 4. Berkreasi dengan bikin kerajinan tangan. Let's be kreatif. Bikin kerajinan tangan juga aktivitas seru loh. Banyak tutorial bisa didapatkan di internet. Cari kerajinan tangan yang bahan dan alatnya sudah kita miliki. 5. Menyusun ulang ruangan. Pengaturan ruangan sangat mempengaruhi ambience yang ada. Nah, mungkin rasa bosan dari rumah karena melihat sudut yang monoton. 6. Berkebun. Baik di taman atau potted plants, berinteraksi dengan tanaman memberikan kesan happy tersendiri. Mulai dengan jenis tanaman yang mudah didapat dan dirawat. 7. Lakukan hobi lama. Kesibukan kadang bikin kita mengorbankan waktu untuk hal yang kita sukai. 8. Memasak menu sehat. Memasak adalah salah satu kegiatan yang stress relieving. Ada perasaan tenang saat memasak, dan tentunya bangga saat hasil masakan kita sudah jadi dan siap disantap. 9. Belajar skill baru. The last but not least. Ini yang paling oke. Waktunya buat upload diri dari rumah, belajar skill baru, atau memperdalam skill tertentu, supaya saat balik kerja di kantor, kita punya nilai tambah. Sultra cerdas untuk bangsa. Yes, masih di Selamat Pagi Sultra, masih berdua, kita berdua tentunya. Betul. Dan masih bersama dengan pemirsa yang selalu setia menemani kita di pagi hari ini. Sambil menyambut semangat pagi, untuk di pagi hari ini tentunya kita masih punya banyak informasi menarik yang tak kalah seru dari berita-berita sebelumnya. Wow, ada berita apa nih untuk di hari ini? Lagi again dan again nih Imo ya. Oke, untuk berita selanjutnya kita mungkin ini sama-sama menjadi motivasi kita juga ya. Karena ini satu kegemaran yang harus kita tingkatkan sih sejak dini sebenarnya sampai sekarang juga. Tentang budaya membaca, dan ini untuk menumbuhkan kegemaran membaca dan kecintaan terhadap budaya lokal. Dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Konawe Selatan menggelar lomba bercerita bagi siswa-siswi pelajar sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah tingkat Konawe Selatan pada Rabu 22 Juli 2020 yang lalu. Informasi lengkapnya kita saksikan bersama. Dinas Perpustakaan dan Arsip Konawe Selatan menggelar lomba bercerita bagi siswa-siswi pelajar sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah tingkat Konawe Selatan pada Rabu 22 Juli 2020. Kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahunnya ini akan memperebutkan hadiah berupa uang tunai dana pembinaan, piala dan piagam penghargaan. Kita tidak boleh meremehkan omongan orang lain. Kita juga tidak boleh langsung percaya dengan omongan orang lain. Kita harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Selain menumbuh kembangkan minat dan kegemaran melalui berbagai bacaan media,
Lomba ini untuk menanamkan cerita kebudayaan bangsa dan kesatuan satu nasionalisme. Tujuan lain dari lomba ini adalah membiasakan melatih anak untuk hidup cerdas, memiliki mental kreatif dan berkompetensi. Dahulu sebelum sekali saya menjawab dengan nada keras, tak usah. Kalau peserta sebenarnya se-Kabupaten Konawe Selatan, tetapi yang ikut hanya 7 peserta tadi. Ini dari berbagai sekolah. Dari berbagai sekolah di Kabupaten Konawe Selatan ini. Untuk klasifikasi SD ya? Iya, SD, MI. Ya. Dan mereka diberikan dana pembinaan juga. Oh, ada dana pembinaan. Ada piala, ada sertifikat, ada dana pembinaan sekalipun kecil. Ya. Juara 1 untuk ini 750. Juara 2 500, juara 3 250. Dan kegiatan ini satu paket anggarannya 25 juta. 25 juta sampai di provinsi. Iya. Sampai di provinsi, pemenangnya hari ini akan dibawa ke provinsi. Dan setelah provinsi ke tingkat nasional. Rencananya, hasil seleksi dalam lomba akan mengikuti lomba pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah teman-teman, tempat burung kongga mati diberi nama Gunung Mekongga. Dari Konawe Selatan, Erlin melaporkan. Tidak boleh meremehkan omongan orang lain. Kita juga tidak boleh langsung percaya dengan omongan orang lain. Berita selanjutnya, Balai Latihan Kerja Kendari mendistribusikan produk pelatihan tanggap COVID-19 ke pondok pesantren, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan yang berada di Sulawesi Tenggara. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita saksikan. Pendistribusian produk tanggap COVID-19 oleh Balai Latihan Kerja Kendari dilakukan secara serentak bersama produk tanggap COVID-19 di 104 Balai Latihan Kerja, baik BLK Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, BLK Kabupaten, Kota, dan BLK Komunitas di seluruh Indonesia yang dipimpin Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauzia, melalui media aplikasi Zoom. Semua hanya kontribusi untuk pekerjaan masyarakat di negara sendiri. Pada saat itulah maka kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan impor pangan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan dari negara-negara ini yang menjadi. Pendistribusian produk hasil pelatihan tanggap COVID-19 ini telah dilaksanakan sejak Maret 2020 berupa masker, wastafel, dan makanan siap saji. Saat ini, Balai Latihan Kerja Kendari menyerahkan 15.000 masker dan 30 unit wastafel. Sebagaimana saya jelaskan tadi, ini adalah karya saudara-saudara kami, siswa peserta pelatihan tanggap COVID yang ter-PHK, yang dirumahkan, yang punya badan usaha tapi tidak produktif karena terdampak pandemi. Mudah-mudahan karya-karya mereka ini bermanfaat bagi saudara-saudara kami masyarakat yang khususnya di lingkungan pondok pesantren, di lingkungan gereja, di lingkungan komunitas-komunitas organisasi kemasyarakatan, sehingga dengan itu insya Allah kita bisa secara bersama-sama bisa memutus mata rantai COVID-19, dan kita berharap semoga COVID-19 ini segera punah dari muka bumi, khususnya kita di Sulawesi Tenggara dan Indonesia, supaya kita kembali berproduktif, melakukan berbagai aktivitas yang lebih produktif lagi. Selain BLK Kendari, Balai Peningkatan Produktivitas Kendari juga turut memberikan 10.000 PCS masker dan cairan disinfektan sebanyak 6.100 liter. Dari Balai Peningkatan Produktivitas itu menyerahkan masker sebanyak 5.000 untuk pesantren di sini, kemudian disinfektan sebanyak 1.000 liter. Ya, jadi itu diproduksi sendiri dari hasil tanggap COVID-19 di Balai Peningkatan Produktivitas Kendari yang dilaksanakan itu untuk masker 10 hari, ya kalau disinfektan sendiri itu kan selama 6 hari. Harapan dari kami ke Balai Peningkatan Produktivitas tentu semoga ini bermanfaat dan bisa memutus mata rantai tanggap COVID-19 ini ya, sehingga tidak menyebar kemana-mana. Kita harapkan ke depan dengan adanya bantuan ini betul bisa membantu di dalam protokol kesehatan. Taswin Tahang, Megdo TV melaporkan.
Masih di Selamat Pagi Sultra, pastinya hari ini hari Jumat long weekend yang sudah menyiapkan mungkin kira-kira weekendnya itu akan kemana ya? Wah, mungkin ada kebiasaan yang baru nih ya. Kali aja sebelum pandemi biasanya kalau lagi weekend keluar kota, tapi mungkin lagi pandemi kayak gini, ini udah mikir kira-kira ngapain ya bagusnya biar nggak bosen tuh ya. Kalau misalnya Imo sendiri kayak gimana nih Imo? Kalau untuk weekend ini karena seperti yang kamu bilang tadi bahwa memang harus ada batasan yang harus kita patuhi demi untuk memutus rantai penyebaran virus dari COVID-19 ini. Betul. Untuk pemirsa, saya besok ini rencananya adalah seperti biasa masih tetap kerja. Ada kerjaan besok gitu, tetap kerja. Tapi alhamdulillah karena ada kerjaan. Betul. Jadi nggak mati gaya kalau weekend kan nggak ada ini. Tapi biasanya kalau weekend, apalagi beberapa bulan ini terakhir ini karena pandemi ini, biasanya sih sebenarnya lebih mengisi dengan hal-hal yang produktif. Contohnya seperti apa tuh hal-hal produktif kayak kamu nanam ya, nanam iya, bunga-bunga jadi gitu ya? nanam gitu terus juga beberapa kali ikut kelas webinar dan hari Sabtu besok ada kelas webinar yang saya bakal ikuti lagi. Ya kan, terus ngumpul sama keluarga. Ngumpul sama keluarga ya, berarti biasanya kan kalau misalnya kita tuh lagi weekend suka main keluar gitu ya, kumpul sama teman-teman, kamu mengurangi itu dong berarti ya? Sangat sih, sangat, dan itu akhirnya belajar kembali lagi biar lebih dekat, nge-blend sama keluarga, karena kemarin-kemarin saya rasa bahwa memang waktu untuk betul-betul deep berbicara atau ngobrol sama keluarga memang susah, tapi thanks for the pandemi ini juga akhirnya ada waktu spend lama tinggal di rumah. Oke, dan ngomong-ngomong tentang waktu untuk menghabiskan dengan keluarga gitu kan ya. Ini adalah momen juga nih yang namanya Idul Adha, betul nggak sih? Betul. Nah ya, jadi untuk semuanya nih pemirsa yang mungkin juga sudah mulai gimana ya nanti saat mau lebaran, apakah saya akan pulang kampung ataukah saya akan tetap stay di tempat domisili sekarang, mulai berpikir kali ya. Dan sebaiknya harus dipikirkan. Iya dong, iya betul. Daripada mendingan. Daripada kenapa-napa, mendingan udah stay aja gitu. Oke, dan tadi kan kita sempat membahas soal beberapa kota yang tadinya sedang jadi rendah ya dari statistik penularan COVID-19 ini. Tapi pemirsa, untuk Anda mungkin yang berasal dari daerah ini yang sudah prepare untuk kayaknya saya bakal lebaran atau pulang kampung gitu, mungkin harus dipikirkan lagi, mending tetap di Kendari aja daripada pulang, karena ternyata nih Jihan, ada penambahan 15 kasus positif dari COVID-19 ini di beberapa daerah. Seperti ini ada 7 orang dari Kolaka, pemirsa, 4 orang dari Buton, terus juga 2 orang dari Muna Barat, 1 orang dari Buton Tengah, dan 1 orang dari Kendari. Oke, jadi cukup banyak juga sih ya, Betul. ini ya, penambahan untuk COVID-19 di Sulawesi Tenggara dari berbagai kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara ya. Oke, dan selain ada penambahan kasus positif ya, itu 15 kasus positif, terdapat pula penambahan kasus sembuh nih ya, sebanyak 3 orang. Ya, itu dari Kolaka berjumlah 2 orang dan yang dari Bau-Bau berjumlah 1 orang. Kita ucapkan congratulations yang sudah berjuang melawan virus ini dan akhirnya ternyata bisa keluar dari zona itu. Dan semoga juga untuk keluarga atau mungkin tetangga-tetangga, ini kan ada beberapa juga yang mengatakan bahwa kasus ini ibaratnya kayak aib, Jihan. Iya, betul. Orang-orang yang sudah sembuh itu tuh kayak masih dijauhi ya. Jangan ya. Jangan sampai gara-gara virus ini merusak dari rasa persatuan kita, rasa keluarga kita, apalagi ini adalah tetangga ataupun saudara kita sendiri. Betul sekali, malah seharusnya kalau misalnya memang ada yang sakit sudah sewajarnya kita lebih kayak lebih support gitu kan, lebih care gitu, walaupun dengan ada protokol kesehatannya pasti. Betul. Oke, dan seperti yang kita lihat juga ya beberapa yang viral di media sosial, ada bahkan yang rela nungguin orang tuanya atau keluarganya tuh tinggal di belakang layar rumah sakit gitu atau di jendela rumah sakit demi untuk memberikan support dan semangat kepada keluarga yang terkena dari virus itu sendiri. Betul, karena dengan adanya support itu malah mempercepat kesembuhan gitu, kayak kita tuh berasa kayak aduh aku diperhatiin sekali gitu sama keluarga, itu penting banget. Tapi jangan dijadikan juga alasan aduh kayaknya butuh banget nih perhatian, sakit deh. No, itu bukan satu alasan yang harus kamu ambil, itu jalan pintas sekali. Iya gitu, kayak aku nggak makan nih gitu ya. Dikasih perhatian ya, enggak kayaknya ya, karena mungkin setiap orang tuh punya masalah dan juga proses hidup masing-masing. Kalau bisa sendiri kenapa ya, kita butuh karena kita adalah makhluk sosial. Tapi kalau bisa dihandle dengan sendirinya, yuk
kita membangkitkan rasa semangat dari diri sendiri sebelum kita mengharapkan perhatian dari orang lain. Kan kayak kamu kan biasanya gitu, Jihan tolong dong ingetin aku makan gitu. Iya, karena Ingat kan nggak? SOP-nya memang seperti itu. SOP ya? Ibaratnya saya kayak karyawan dong ya kalau gitu ya. Oke, baiklah, selamat pagi Sultra, masih menemani Anda semuanya dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan kita juga nih selain di Mek.TV, pemirsa juga bisa langsung lihat di YouTube channel kita di mana Imo? Di Media Kendari atau juga bisa ikuti dan juga jangan lupa di fanpage Facebook Media Kendari. Betul. Jangan lupa juga di follow sosial media kita, ada Instagram di mediakendari.com. Oke, kurang perhatian apalagi kita semua di sini ya. Kurang apa ya? Kurang berita, ntar kita tambah lagi soalnya ya. Masih ada ini Pak, masih ada beritanya. Tapi ya. mungkin pemirsa semuanya relax aja dulu di rumah sambil menikmati pagi hari ini dan menikmati acara Selamat Pagi Sultra. Kita berdua nggak bakal kemana-mana sebelum closing, itu sudah hal pasti. Tenang aja. Dan nggak mungkin juga kita sampai Idul Adha di sini. Oke. Kita yang motong kurban di sini ya Pak ya. Oke, teman-teman semuanya sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Sultra. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. Hai Sobat! Karantina, isolasi diri, dan physical distancing merupakan anjuran yang diberikan pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Selama masa karantina atau isolasi diri berlangsung, ruang gerak memang menjadi lebih sempit. Meski begitu, bukan berarti kita jadi bermalas-malasan. Sebaliknya, walaupun berada di rumah, kita tetap perlu melakukan aktivitas fisik agar tubuh menjadi sehat dan kekebalan tubuh meningkat. Selain itu, agar tubuh selalu sehat di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini, kita juga perlu mengkonsumsi makanan kaya akan nutrisi. Berikut ini merupakan tips makanan bernutrisi selama karantina atau isolasi diri yang disarankan oleh WHO Eropa. 1. Buat rencana. Sejak wabah COVID-19, banyak kasus dengan berbelanja berlebihan atau disebut panic buying. 2. Bersikap strategis atas penggunaan bahan. Prioritaskan produk segar, gunakan bahan-bahan segar, dan bahan yang memiliki umur simpan lebih pendek terlebih dahulu. 3. Siapkan makanan buatan rumah. Jika di hari biasanya, banyak orang sering tidak punya waktu untuk menyiapkan atau masak sendiri, kini saat melakukan isolasi diri atau karantina di rumah, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan dan memasak makanan sendiri. 4. Manfaatkan pilihan pengiriman makanan. Meskipun makanan buatan sendiri harus diprioritaskan, namun tidak ada salahnya jika sekali-kali ingin membeli masakan restoran. 5. Waspada ukuran porsi. Berada di rumah dalam waktu yang lama, terlebih tanpa melakukan aktivitas apapun, dapat menyebabkan kita jadi makan berlebihan. Hal ini bisa saja menyebabkan berat badan bertambah. 6. Ikuti praktik penanganan makanan yang aman.
Saat menyiapkan makanan untuk diri sendiri dan orang lain, penting untuk mengikuti praktek kebersihan makanan yang baik untuk menghindari kontaminasi makanan dan penyakit bawaan makanan. Prinsip-prinsip utama kebersihan makanan yang baik meliputi 1. Jaga kebersihan tangan, dapur, dan peralatan memasak. 2. Pisahkan makanan mentah dan yang sudah dimasak, terutama daging mentah dan produk segar. 3. Masak makanan sampai tuntas. 4. Jaga makanan pada suhu yang aman, baik di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Baiklah pemirsa semuanya, balik lagi untuk di Selamat Pagi Sultra dan kita masih mempersiapkan kira-kira besok weekendnya mau ngapain karena biasanya rencana itu kadang-kadang ada yang lebih rencana di atasnya lagi dan merubah rencana awal. Oke, dan kadang-kadang ada juga nih orang-orang yang udah deh nggak usah direncanain nanti juga batal gitu kan ya. Tiba akal biasanya. Ya jadi biasa itu ada yang dadakan gitu Imo dan biasanya jadi kalau yang dadakan kayak gitu. Oke, tapi kalau Jan sendiri untuk besok mempersiapkan weekendnya 2 hari ke depan, ada aktivitas yang positif nggak? Ibaratnya kalau semua aktivitas dari saya itu kayaknya negatif gitu ya Pak ya? Bukan, siapa tahu aja ada hal atau aktivitas kami yang menginspirasi untuk penonton kita. Oke, jadi biasanya kalau di weekend itu, selain emang pilates ya, aku suruh mama. Waktu itu kalau kamu ngomong-ngomong kayak gitu tuh, kayaknya beribu-ribu kali kalau mikir ini percaya nggak ya? Tapi pilates itu salah satu ini sih apa sih namanya saran olahraga yang paling bagus untuk dilakukan di rumah. Betul ya kan, makanya itu aku besok itu rencana itu olahraga tetap di rumah. Terus habis itu menghabiskan tontonan-tontonan yang memang masih banyak sekali. Oke, dan juga mungkin kalau pemirsa juga ada yang mau request, tolong dong Kak kalau bisa pilatesnya dibuat satu konten dong. Jian tuh udah bisa kayang loh dari pilates ini. Oke, aku sebenarnya bisa kayang dari dulu. Aku dari dulu sampai guru SMP aku tuh sampai shock. Tapi mungkin gitu ya? Iya, jadi sangkanya aku bakal remedial gitu. Tapi dia terlalu mengunderestimate aku bisa. Kalau gitu. saya akan percaya jikalau posisi datar atau posisi landasan kayak kamu itu harus tinggi ke rendah. Oh jangan dong Pak, melengkung banget badan saya kalau kayak gitu itu dong Pak. Itu saya percaya untuk itu. Tapi semua itu di pagi hari ini kita seperti biasa, kita bukan hanya memberikan berita daerah nasional, tapi juga kita ada berita dari mancanegara. Ini kerjasama kita dengan VOA. Oke, Voice of America. Yes. Oke, pemirsa, untuk berita mancanegara kita berikan Anda ini perseteruan yang semakin tegang, ya kan, antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Tiongkok siap membalas setelah Amerika Serikat memerintahkan penutupan konsulatnya di Houston, Texas. Rabu waktu Texas masih ada lalu lalang manusia di kantor perwakilan tersebut. Ya kan, dan meski Jumat mendatang Amerika Serikat meminta dikosongkan, namun isu pencurian kekayaan intelektual kembali menjadi pemicu ketegangan baru antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Untuk berita selengkapnya kita saksikan distributor langsung dari VOA. Seperti ini suasana kantor konsulat Tiongkok di kota Houston, negara bagian Texas, sehari setelah konsulat ini diperintahkan tutup oleh pemerintah Amerika Serikat. It is worth noting that just yesterday, the Justice Department unsealed an indictment that charges 2 Chinese hackers who were sponsored by the government there of stealing hundreds of millions of dollars of intellectual property, and most recently targeting American biotech and other companies that are developing coronavirus vaccines. Malam sebelumnya, sekitar 8:30 malam waktu setempat, Dinas Kebakaran Houston merespons laporan adanya asap tebal di halaman konsulat, tapi akhirnya ditolak masuk. Everybody said there's a fire, and I guess they were burning documents or burning papers, and I wonder what that's all about. Deplu AS menyebutkan penutupan konsulat Tiongkok dilakukan untuk melindungi kekayaan intelektual Amerika dan juga data pribadi warga AS. It has been long discussed and asserted that the office here in Houston was engaged in inappropriate forms of information gathering and influence operations.
It's not necessarily surprising. One would expect foreign governments to be very aggressive in collecting information that would be helpful to their own national interest. Tuduhan pencurian kekayaan intelektual ini juga kembali diungkapkan Menlu AS Mike Pompeo saat lawatan ke Denmark. We are setting out clear expectations for how the Chinese Communist Party is going to behave. And when they don't, we're going to take actions that protect the American people, protect our security, our national security, and also protect our economy and jobs. Tiongkok kembali membantah tuduhan ini. 这次美方单方面限时关闭中国驻休斯敦总领馆，是美对华采取的前所未有的升级行动。 Amerika memberi waktu hingga Jumat untuk mengosongkan konsulat. Pencurian kekayaan intelektual memang telah lama dituduhkan Amerika Serikat kepada Tiongkok dan menjadi salah satu alasan utama pengenaan tarif dan juga perang dagang yang diberlakukan selama pemerintahan Presiden Donald Trump. Lalu belakangan ada ketegangan-ketegangan lain, menyikapi perlakuan Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uighur misalnya, lalu juga undang-undang terhadap Hong Kong. Dan yang terakhir adalah soal pandemi COVID-19 yang menurut Presiden Trump tidak akan separah ini bila ditangani dengan baik oleh Tiongkok saat pertama merebak. Dugaan pembakaran dokumen di konsulat Houston mengingatkan banyak orang akan pembakaran dokumen serupa di konsulat Rusia di San Francisco saat hubungan AS dan Rusia tegang pada 2017. I think that element of what exactly is burning and why and is something that's going to have to be reported out in the coming days because there are a lot of questions about that and what kind of documents would even exist and why it wouldn't be electronic. So it remains to be seen what exactly the import of that is. Selain berbagai isu keamanan dan ekonomi, AS dan Tiongkok juga terlibat persaingan pengembangan teknologi seluler 5G. Inggris baru saja mendukung posisi AS dan menolak peran raksasa elektronik Tiongkok, Huawei, dalam pengembangan 5G di negara itu. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Berita selanjutnya, California termasuk negara bagian Amerika Serikat yang kembali mengalami peningkatan kasus positif COVID-19, sehingga kembali membatasi kegiatan usaha. Salah satunya adalah memperbolehkan salon, tempat manicure, dan semacamnya untuk melayani tamu hanya di udara terbuka dekat salon, termasuk di trotoar dan lapangan parkir. Untuk berita selengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama langsung dari VOA. Di Los Angeles, seorang pemilik salon juga lega. For me, I want to stay in business because if we're going to be on lockdown for 80 more months, we're going to have to shut down. Financially, we're not going to be able to do it. Salon pun memberlakukan kenormalan baru. Make them wash their hands. We have hand sanitizer. We wash the robes. Everything is, after every client, everything's washed. Oh, I think it's fine because we're far apart and I don't have any other clients here. It's far better than going to the grocery store where you're in closer proximity to people and touching things other people have already touched. Tapi tidak semua salon merasa nyaman buka kembali dengan protokol baru ini. Pemilik salon di Sacramento ini misalnya merasa pangkas rambut di dalam ruangan justru lebih aman karena bisa menjaga jarak antar kursi dan peralatan semua dalam jangkauan. Selain itu ada beberapa faktor lain. We're looking at 100-degree days, which puts us at risk as well as our clients. Faktor suhu udara di musim panas juga diangkat pemangkas rambut lain juga di Sacramento. Just the elements. It's heat. You know, we've got a lot of seniors, and the heat, especially suppressed with the face mask, it can be a little challenging, I fear, for my seniors. Sementara di San Diego, seorang pemilik salon menyayangkan pembatasan atas penggunaan zat kimia, bahkan shampoo, saat salon beroperasi di udara terbuka. 90% of my income is chemical services. And so when you take do I work for that 10% and then trying to retrofit outside to be able to perform that 10% of the services, you know, it really becomes, you're working at a negative at that point. You're not even working to make an income. Shampoo dan juga pengering rambut umumnya juga masih dilarang di sejumlah wilayah yang kembali membolehkan salon buka. Pembukaan kembali salon memang tergantung aturan dari masing-masing daerah. Untuk daerah khusus ibu kota Washington DC misalnya, salon mulai dibuka kembali pada pembukaan kembali fase pertama akhir Mei. Lalu di New York, salon baru kembali dibuka pada pembukaan fase kedua pada Juni. Semua ini tergantung masukan dari kalangan medis dan tentunya data COVID-19 setempat.
Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Oke pemirsa, di Selamat Pagi Sultra dan masih menantikan detik-detik memasuki hari Sabtu besok, which is itu adalah weekend. Betul sekali ya. Sudah mempersiapkankah kira-kira akan ngapain besok ya? Sama siapa? Sama teman-teman atau sama keluarga? Itu harus sudah diputuskan dari sekarang. Tapi apapun yang kamu rencanakan hari ini untuk weekend besok atau menyambut weekend besok, yang paling penting harus menjaga protokol kesehatan. Teman-teman semuanya ya, tetap atuhi bagaimana cara menggunakan protokol kesehatan. Simpelnya adalah itu, pakai masker. Betul. Selalu pakai hand sanitizer untuk tetap berjaga-jaga untuk tidak tertular dari virus COVID-19 itu. Betul sekali, dan jangan lupa juga untuk pemirsa yang mungkin akan segera merayakan Idul Adha, itu sudah dipilah-pilah kira-kira akan pulang atau tidak gitu ya, melihat apakah tempat yang akan Anda datang itu zona merah atau zona hijau gitu ya. Terus juga nanti kalau misalnya mungkin zona merah di tempat tinggal Anda, ya sudah kalau begitu di rumah saja dulu ya. Baik, dan tentunya untuk pemirsa semuanya yang lagi, dan kita semua yang lagi siap-siap untuk menyambut Hari Idul Adha gitu ya, sebagai ini adalah hari atau Idul Adha pertama di pandemi ini ya kan. Tapi alhamdulillah kita berada di fase new normal, tapi tetap ada aturannya nih pemirsa. New normal tidak membuat kita menjadi tidak waspada dalam merayakan nanti Idul Adha tentunya, melainkan membantu kita produktif. Itu saya setuju sekali. Oleh karena itu tetap jalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Itu dia yang paling penting ya. Jadi silahkan kita merayakan hari raya ya kan, tapi dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan, pakai masker, physical distancing juga tetap dijaga ya. Jadi mungkin kalau misalnya memang tempat tinggal Anda mungkin masih rentan, itu sebaiknya melakukan yang namanya physical distancing, mungkin dengan tidak berjabat tangan dulu ya. Iya. Dari jauh mungkin bisa gitu ya, maaf lahir batin kayak gitu bisa. Iya kan, kalau yang saya ketahui adalah mengucapkan salam itu sebenarnya lebih penting dibandingkan berjabat tangan. Betul. Karena apalagi ada hal-hal yang kita harus hindari, seperti yang kita ketahui sendiri adalah salah satu penyebaran COVID-19 itu adalah kan berjabat tangan ya kan. Jadi kalau bisa mencegah lebih baik daripada mengobati pemirsa. Dan kita juga ucapin mungkin yang dari sekarang udah ada yang balik ke kampung halaman ya, ingat yang zona hijau tetap harus berjaga-jaga. Kami ucapkan selamat berkumpul kembali dengan keluarga, semoga makin cinta keluarganya. Dan semoga happy ketika nanti bersama dengan keluarga dan sambil happy merayakan Idul Adha. Makan-makan, jangan lupa makan-makan. Aku suka sekali makan-makan. Yang penting jangan ada komen-komen yang biasa tuh kalau lebaran ya, ada momen dimana aduh ngapain sih nanya kayak gitu. Lagi momennya kali. Ada momennya biasanya. Jangan ditahan-tahan, kalau mau makan-makan aja, asal perhatikan kalau memang kolesterol ditahan, apalagi kan daging. Aduh, obat aku. Oke pemirsa semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan Selamat Pagi Sultra di jam 8 pagi tentunya sampai sekarang. Terima kasih untuk Anda semua, semoga informasi-informasi yang kita hadirkan di layar kaca Anda semua ini menjadi satu inspirasi dan menjadi penyemangat hidup Anda di pagi hari ini, menyambut aktivitas hari ini dan memasuki weekend mulai besok. Betul sekali ya, dan jangan lupa untuk pemirsa semuanya ya, untuk selalu menyaksikan program yang ada di Media Kendari melalui laman website di mek.tv, atau pemirsa juga bisa langsung cek aja YouTube channelnya di Media Kendari, subscribe juga ya. Betul, fanpage Facebooknya juga Media Kendari tentunya, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di mediakendari.com. Baik pemirsa semuanya, terima kasih sekali lagi ya, dan kita ucapkan terima kasih kepada seluruh kru kerabat kerja, tim kreatif kita di Selamat Pagi Sultra yang sangat luar biasa. Betul. Ya, menemani kita semuanya. Besok weekend kita nikmati. Biasanya kalau weekend dinikmati biar kita kembali hari Senin happy udah lagi. Udah recharge gitu energinya. Betul. Gitu ya. Oke lah kalau begitu, aku udah siap-siap untuk weekend besok nih ya. Udah ready banget, ready to go. Ayo kita cabut Barbel langsung. 50 kilonya udah siap ya. 50 kilo apa itu standar ya? Oh biasanya beras kan? Langsung ya. Sekarang beras kan. Okay. Baik pemirsa semua, terima kasih ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan semuanya, dan untuk selalu mengupdate informasi Anda semua jangan lupa selalu di mek.tv ya kan? Kalau begitu udah yuk pamit yuk. Pamit yuk ya. Terima kasih pemirsa semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan weekendnya ya. Sampai jumpa and have nice long weekend. Long weekend. Bye-bye. Bye.